Selamat datang di channel Bocah Spoiler yang membahas berbagai alur cerita film. Pada kali ini, kami akan membawakan alur cerita dari film Hector and the Search for Happiness. Film ini bercerita tentang kisah hidup pria yang berpetualang ke berbagai negara untuk mencari tahu apa itu kebahagiaan. Tanpa berlama-lama, yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Hector. Dia memiliki kehidupan yang baik bersama pacarnya yang bernama Clara. Namun pola hidupnya terus berulang yang telah disiapkan oleh pacarnya, seperti disiapkan makanan, pakaian, dan juga keperluan lainnya. Tibalah ia di sebuah gedung tempat ia bekerja, dan di sini ia bekerja sebagai psikiater. Hector memiliki berbagai macam pasien, seperti dalam urusan rumah tangga, ada juga seorang peramal yang kehilangan kemampuannya, dan juga penjaga kerajaan. Dan di sini ia tahu jawaban dari masalah kliennya dengan memberikan pertanyaan kepada mereka. Kliennya pun selalu datang kembali dan juga memberitahu kepada teman-temannya tentang Hector. Hector's rates were very fair. They hadn't come to think of it. Neither had Hector. Suatu waktu, Hector bersama Clara menghadiri acara pesta perusahaan tempat pacarnya bekerja, dan di sini Clara mendapat banyak pujian dari atasannya karena performa pekerjaannya. Hari-hari pun berjalan seperti biasa karena jadwal kegiatan Hector yang terus berulang seperti itu saja. Back off, Malcolm. That's not funny. Singkat waktu, Clara menemukan sebuah foto di dalam lemari Hector, dan itu adalah foto Hector bersama temannya Michael dan juga mantannya Agnes. Kemudian saat Hector sedang berada dengan pasien peramalnya yang sedang berkonsultasi karena kekuatan peramalnya hilang, ia merasa Hector sama seperti dirinya yang menjawab pertanyaan para kliennya dengan balik bertanya dan menganggap kalau itu sama saja seperti berbohong. Your mother's had a hard life. Tell me what mother hasn't had a hard. Lalu saat di rumah, Hector pun menanyakan kepada Clara apakah ia bahagia. Namun Clara mengira kalau Hector ingin berpisah dengannya, karena Clara belum siap menjadi seorang ibu. Nothing to do with you not being a mother. No one wants to live with a person who'll never be happy. Kemudian scene berpindah saat Hector sedang bersama si peramal, dan kemampuan si peramal ternyata sudah kembali. Si peramal kemudian memaksa untuk meramal Hector dan melihat kalau Hector akan melakukan suatu perjalanan To distant lands. I see you at peace. I see you happy. Really? Lalu si peramal juga mengatakan soal anjing Hector yang mati dan hidup Hector yang kesepian. See a girl on the beach. What do you mean a girl? I've never called. Sterile. No, wait. That's not it. It's your life. Perkataan itu membuat Hector tampak kesal dan mengusir peramal itu, lalu mengatakan kalau ia bukanlah pasiennya di sini. Thank you. I'll see you next week. Thank you. Hector pun lanjut bertemu dengan para pasiennya dan nampak sudah mulai pusing dengan keluhan pasiennya dan juga karena perkataan peramal tadi. Poor Timoda away. But his feet really are a problem. Tiba-tiba ia pun tertawa mendengar keluhan salah satu pasiennya, kemudian meluapkan emosinya dengan berteriak ke arah pasiennya. A midwife in Africa trying to deliver babies with no right. Does he cut the rope to save his own life or does he hold on to stop? Karena merasa sudah kelewatan, ia pun mengejar pasiennya dan meminta maaf dan berharap pasiennya akan datang lagi minggu depan. Namun pasiennya menolak karena akan pergi berlibur beberapa hari. Tiba-tiba Hector mengambil buku catatan pasiennya dan kembali emosi karena ternyata pasiennya akan berlibur selama 10 hari. Kemudian saat bermain pesawat remote control, Hector pun sampai berkelahi dengan salah satu orang di sana. Dan pada saat mengobrol dengan Clara di kafe, Hector pun mengatakan kalau ia harus pergi melakukan perjalanan dan melakukan riset dalam mencari kebahagiaan. Dikarenakan ia merasa seperti penipu saat memberi saran kepada para pasiennya. I mean, not now. Not at this time of year. Okay, I'm sorry. I really am. How long will you be gone? I don't know. Akhirnya Hector pun menyiapkan barang-barangnya dan dibantu oleh Clara. Passport, Imodium, antihistamine, nose strip. Hector, make it worthwhile.
Okay, you have my permission. Really, I mean it. Dan perjalanan Hector pun dimulai. Saat ia dalam pesawat, Hector duduk di sebelah bapak-bapak yang nampaknya tidak suka dengan kehadiran Hector dikarenakan tingkah Hector yang tidak bisa diam. Thank you. Fill these pages. Ketika Hector melihat foto kenangannya, bapak itu pun mengajaknya ngobrol dan menanyakan keperluannya di Cina. Hector pun menjelaskan kalau ia sedang melakukan riset dalam mencari kebahagiaan, dan bapak itu pun menertawainya. Akhirnya mereka sampai di tujuan, dan Hector pun mengucapkan selamat tinggal kepada bapak tadi yang bernama Edward. Saat Hector melihat peta perjalanannya, ia lupa kalau masih membawa pulpen Edward, yang ujung-ujungnya membuat Hector semobil dengan Edward. I can't thank you enough. So where are you staying? Let me show you happy. Akhirnya mereka berdua pun bersama-sama berkeliling di kota Cina, melihat ingal-bingal pada malam hari, bertemu dengan para warga lokal, dan akhirnya sampai di rumah makan, lalu mereka berpesta. Edward, I'm curious, okay? Are you happy? When you work as much as I do, you don't have time to ask yourself. Maybe there's only one way to retire and be happy. Don't retire. Singkat cerita, ia pun melanjutkan perjalanannya dalam mencari kebahagiaan. Dan saat ia sedang beristirahat, ia meneropong daerah sekitarnya dan akhirnya menemukan suatu bangunan yang ternyata adalah sebuah biara. Akhirnya ia sampai di biara itu, lalu disambut oleh pria muda yang mengatakan kalau tempat mereka sedang tutup. Hector pun menjelaskan kalau ia sedang melakukan riset tentang mencari kebahagiaan. Namun pria itu tetap tidak mengizinkan Hector untuk masuk. Tiba-tiba salah satu tetua di sana keluar dan akhirnya memperbolehkan Hector untuk masuk ke dalam. The moment of death is indeed uncertain. Come, quick! Ia pun membantu pekerjaan mereka dan juga menanyakan soal kebahagiaan kepada tetua di sana. What we are searching for It's what we are avoiding. Avoiding unhappiness is not the road to happiness. all the cars, Hector. Tetua itu juga berharap Hector mau memberi kabar kepadanya. Dan yang mengejutkan, ternyata mereka mempunyai Skype. You have Skype? Tahu mereka mempunyai Skype, Hector pun menghubungi Clara menggunakan komputer di sana, lalu menceritakan apa yang sudah ia lakukan. Yeah, I made friends with a rich banker and he took me around town. Di tengah perbincangan mereka, berhembus angin yang sangat kencang yang menyebabkan koneksi terputus karena antena di biara itu terjatuh. Hector! Come! You have to see the wind! Come! Let's keep moving, shall we? Kemudian scene berpindah ke Hector yang sudah kembali ke bandara, diantar oleh Edward. Dan di sini, Edward sampai mengakui kalau Hector adalah temannya. Glad I didn't, buddy. Saat Hector akan membeli tiket ke Afrika, petugas loket memperingatinya tentang pesawat yang akan Hector naiki. Namun Hector tetap yakin dengan pesawat itu. You. Bring it. Alhasil ia sudah di dalam pesawat tua bersama para warga Afrika. This plane, you'll notice it's quite old. That means it's never crashed. Hector pun bisa akrab dengan penumpang ibu-ibu di sebelahnya, kemudian menanyakan tentang kebahagiaan kepadanya. Live a normal life without bodyguards taking them to school. Had sweet potato stew? You have to. Here's the deal. My whole family. Sweet potato stew. There will be a tomorrow, my friend. Akhirnya Hector pun sampai dan dijemput oleh Michael, teman lamanya yang berada di dalam foto. Michael pun mengajaknya ke mobil dan memperkenalkan pengawal mereka yang bernama Marcel. Cars are scarce here, so better to take precautions. Di perjalanan, Hector menunjukkan foto lama mereka dan Michael pun masih tidak menyangka kalau Hector akan datang ke Afrika. Hey, Agnes and I always knew you'd wind up here when the dust settled. But you know the dust, as you put it, never really settles. Mereka pun melewati para warga lokal dan akhirnya sampai di suatu hotel tempat Hector akan menginap. Hector, we'll pick you up at 6. Setelah menaruh barang-barangnya, Hector memutuskan untuk pergi ke bar hotel itu dan saat masuk ke dalam, ia pun menjadi perhatian orang di sana. I think you might need a bigger sign outside. Some people seem to be missing. Salah satu pria pun mengajaknya bicara, menanyakan tujuannya datang ke sini.
Hector pun menjelaskan akan membantu Adulu klinik selama 1 atau 2 minggu. Your English is very good. Where are you from? I prefer your hair the way it is now. Karena merasa pria itu bisa diajak bicara, Hector pun menanyakan keperluan pria itu di sini dan juga menanyakan apakah ia bahagia. No, I'm just researching what makes people happy. Tiba-tiba pria itu membanting Hector ke atas meja lalu mengecek apakah Hector memakai penyadap. No way. Sorry for the shot. Kemudian pria itu pun menjelaskan kalau yang ia tanamlah yang membuat orang bahagia. Hector pun mengerti kalau pria ini adalah bandar narkoba. Hector yang masih penasaran kembali bertanya apakah ia mendapatkan kebahagiaan dari penderitaan orang lain. Alhasil, ia pun mendapatkan bantingan ke atas meja kembali. Hey, if you want to be happy, take care of your own. So you're happy? Namun Hector masih tetap bertanya dan akhirnya pria itu pun menjawab kalau ia tidak bahagia karena istrinya tidak bahagia yang membuat anaknya ikut tidak bahagia. Kemudian pria itu curhat tentang kondisi istrinya semakin memburuk karena obat yang diberikan oleh psikiater di sana. Hector pun ingin membantu pria itu dengan menanyakan resep obat milik istrinya. Namun pria itu tidak percaya dengan Hector yang akan membantunya. Why would either of us wish to prolong anyone else's misery? Keesokan harinya, tiba-tiba pria itu menghampiri Hector dan memberikan resep obat milik istrinya. Hector pun menjelaskan kalau ia tidak setuju dengan dosis resep obat itu, lalu meminjam pulpen milik pria itu dan memberikan lokasi tempat praktek milik temannya. Here's my phone number. Give me a call. Tiba-tiba Michael datang menjemputnya dan heran karena Hector mau berbicara dengan pria itu. Diketahuilah kalau pria itu bernama Diego Boresco, orang yang membuat negeri Afrika hancur. That guy? Everybody knows Diego Boresco. Hector, really? Akhirnya mereka sampai di klinik dan Hector pun membantu menenangkan salah satu anak di sana. Mereka juga pergi ke tempat lain untuk membantu para warga lokal yang membutuhkan bantuan medis. It's gonna be fine. Saat mengobati seorang anak di tempat terbuka, Hector terkejut melihat ada 2 singa di dekat kemah mereka dan mencoba melaporkannya kepada penjaga di situ. Namun penjaga itu malah asik mendengarkan musik. Is this normal to have a lion? See, buddy. Akhirnya pekerjaan mereka selesai. Saat mereka santai mengobrol, Michael secara terbuka memberitahu tentang orang yang ia cintai. Tidak lain, itu adalah Marcel. Hector pun tidak berkata apa-apa dengan keputusan temannya itu dan hanya tersenyum ke arah mereka. Keesokan harinya, Hector pergi ke tempat yang menyediakan internet dan menghubungi Clara. Hector kemudian menjelaskan tentang Michael yang ada di fotonya dan merasa pernah menunjukkannya ke Clara. Namun Clara tidak pernah diperlihatkan foto itu. Melihat Clara sedang bersiap-siap membuat Hector penasaran. Clara pun sampai menunjukkan gaun yang akan ia pakai dan makin membuat Hector penasaran. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan Clara pun mengatakan harus pergi dan mematikan koneksinya. Okay. Melihat sikap Clara, Hector pun memutuskan untuk pergi ke rumah wanita yang akrab dengannya saat di pesawat menuju Afrika. Ia pun membantu dalam menyiapkan ubi rebus yang telah dijanjikan wanita itu saat di pesawat dan sampai menggoda sepupu wanita itu. Malam pun tiba, taksi Hector sudah datang dan ia pun harus berpisah dengan para warga di sana. Oh, bless you, my son. Saat di perjalanan, Hector sampai tertidur di dalam taksi karena kebanyakan minum dan tidak mengetahui saat mereka melalui pos penjagaan. Sialnya ternyata 2 penjaga itu adalah seorang anggota mafia di Afrika dan Hector pun dibawa ke markas mereka. Why are you both different? Kemudian Hector dihadapkan dengan bos di tempat itu, namun bos itu tidak peduli kepadanya. Barang-barang Hector pun diambil dan ia dimasukkan ke dalam sel tahanan. Hari-hari pun berlalu di dalam sel tahanan. Hector sampai tak diberi makan ataupun minuman dan hanya bergantung dari permen yang ia punya. There was a psychiatrist called Hector. I'm sorry, I've never really been... Would you mind giving me some privacy?
Suatu waktu, tiba-tiba penjaga datang ke dalam selnya lalu membawanya ke depan bos mereka, yang ternyata menyukai buku perjalanan Hector. Happiness is being loved for who you are. Clara Yingli, Clara Yingli, Clara Yingli. Bos itu pun menanyakan gambar pada buku itu dan Hector bisa-bisanya masih berani berbohong. Akhirnya Hector pun menjelaskan kalau ia sedang membantu istri temannya yang sedang sakit, dan kalau ia tidak melihat Hector, temannya itu pasti akan mencarinya. Hector juga tidak ingin bos mafia itu menjadi musuh dari temannya, namun bos mafia tidak peduli walaupun temannya itu seorang presiden. Hector pun menyebutkan nama temannya, yaitu Diego Boresco. Prove it. Karena tak bisa membuktikan ucapannya, Hector dibawa kembali ke dalam sel tahanan dan akan dibunuh. I'm researching the state of happiness. Bullshit! I want to know if I can be happy. Saat akan dibunuh, Hector pun menanyakan kepada mereka apakah mereka bahagia, dan kalau boleh, ia ingin menuliskannya di dalam buku perjalanannya. Give him the notebook. Saat akan mulai menulis, Hector tersadar kalau ia tidak mempunyai pulpen. Lalu salah satu penjaga melihat pulpen yang tergeletak di tanah dan menendangnya ke arah Hector. Hector pun terdiam ketika membaca nama pemilik pulpen itu dan meminta permintaan terakhirnya. Mind just making sure this gold pen finds Diego Boresco. Scene kemudian berpindah ke Hector yang sudah berada di dalam mobil dengan keadaan terikat dan kepala tertutup kain. Lalu ia dibuang di suatu jalan. Hector pun berlari ke arah sebaliknya dan akhirnya sampai di tempat wanita yang duduk bersamanya di pesawat. Ia pun membersihkan diri dan kembali berpesta dengan para warga di sana. Akhirnya ia kembali ke tempat internet untuk menghubungi Clara. Namun sikap Clara tidak nampak khawatir walaupun Hector habis diculik. Are you coming home? Not yet. Going next? No. Kemudian Hector pergi menemui Michael dan mengatakan tujuan selanjutnya adalah Los Angeles. Work-related matter, but unfinished business. So? Finish it. Champagne, sir? Would you like the vintage? Why not? Singkat waktu, saat Hector berada di dalam pesawat menuju Los Angeles, pilot pesawat menanyakan apakah di dalam pesawat ada seorang dokter. Ternyata ada seorang wanita yang sedang kesakitan pada bagian kepalanya. Lalu Hector melapor pada pilot untuk menurunkan ketinggian pesawat karena bisa membantu mengurangi rasa sakit. Let's try and get that 9 down to a 5. Wanita itu pun dibawa ke bagian kelas 1 karena penumpangnya lebih sedikit dan Hector membantu menenangkannya di sana. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Saat sudah turun, Hector tetap menemani wanita itu sambil memberikan surat rujukan supaya wanita itu dibawa ke tempat temannya. People who are afraid of death are afraid of life. Listening is loving. Akhirnya Hector pun sampai di suatu pantai yang ternyata pantai di mana foto mereka diambil. Dan ia pun bertemu dengan Agnes yang ternyata sudah memiliki anak. You've been busy. Lily! Hey, baby. Jack? Okay, you've been really busy. Kemudian Agnes membawa Hector ke rumahnya dan bertemu dengan suaminya. Hector wants to know the secret to a happy marriage. Keesokan harinya, Hector pun menghubungi Clara untuk memberi kabar kalau ia sedang berada di LA. Seketika itu membuat nada Clara naik dan ia sudah tahu kalau perjalanan Hector adalah untuk bertemu Agnes. Dan terjadilah pertengkaran yang membuat hubungan mereka berakhir. Look, she's my oldest friend, all right? And what? Is this call as bad as I think it is? Yes, I think it is. Fine. Get on with my meaningless life. Oh, Hector yang kesal sampai membuang HP-nya ke dalam semak-semak. Namun tiba-tiba HP-nya mendapatkan panggilan. Dan ternyata itu adalah panggilan dari Diego Boresco yang menanyakan pulpennya. How are you? Anyway, how's things? How's she? Very good. Tiba-tiba Diego menanyakan klinik milik Michael dan mengatakan ingin menyumbangkan uangnya. Hector pun terkejut dan juga senang mendengarnya. Good man. Go fuck yourself. Pada siang harinya, Hector pun pergi bersama Agnes untuk menghadiri suatu seminar. Dan ketika di perjalanan, Hector pun menanyakan tentang kebahagiaan kepada Agnes. Makes me happy.
Mereka berdua pun sampai di suatu ruangan dan sudah ada seorang profesor dan juga para pengunjung di dalam sana. Profesor itu sedang mempresentasikan tentang melihat kebahagiaan atau perasaan lainnya dengan cara membaca otak manusia dengan alat ciptaannya. Everything was all right. Ternyata Agnes kenal dengan profesor itu dan akan melakukan riset dengan membaca otak Agnes dan juga Hector. Recent memories can be useful. Do not tell. Ready when you are. Agnes pun bisa melakukannya dengan lancar tanpa gangguan. Dan tibalah giliran Hector untuk masuk. Profesor itu pun menyuruh Hector untuk memikirkan tentang perasaan sedih, takut, dan bahagia. Namun Hector tampak kesulitan dalam mengingat masa lalunya. Profesor pun sampai mengatakan kalau tidak ada kemajuan, namun Hector meyakinkannya kalau ia bisa melakukannya. Courage, Hector. We're right there with you. Lalu ia memejamkan matanya kembali, muncul Clara yang memakai baju pengantin dan Hector pun tersenyum. Namun senyuman itu menghilang ketika pasangan Clara adalah atasannya dan Hector kecil yang hanya bisa melihat mereka. Tiba-tiba HP-nya berbunyi dan ternyata itu adalah telepon dari Clara. Kata-kata pertama yang diucapkan Clara adalah ia ingin menjadi seorang ibu, hanya saja bukan dengan Hector. Professor, can we stop? I need to take this call. Akhirnya Hector meminta maaf karena tidak bisa menjelaskan perjalanannya, karena ia pun tidak mengerti. Namun karena perjalanan ini, ia tahu tentang kebahagiaan dan juga ketidakbahagiaan. Dan karena perjalanan ini, ia tahu ketidakbahagiaan adalah saat ia akan kehilangan Clara. Dan juga kebahagiaan adalah saat ia akan menemani Clara hingga akhir hidupnya. Mendengar kata-kata Hector membuat hati Clara menjadi luluh. Hal itu pun membuat Hector mengingat kenangan-kenangan bahagia dalam perjalanannya. Profesor pun juga dikejutkan dengan hasil otak Hector karena hal ini belum pernah terjadi. It's all of them. Hector! You're a warrior! Hector pun meminta diantarkan ke bandara karena sudah tidak sabar ingin pulang menemui Clara. Saat di bandara, Hector pun menghubungi tetua biarawan untuk mengabarkan kalau ia mendapatkan banyak hal yang dipelajari. Can't wait to tell my patients. Tell them. All of us have the capacity to be happy. Namun saat Hector mengatakan tentang kebahagiaan, tetua itu meyakinkan kalau kebahagiaan lebih dari yang Hector kira. Dan Hector pun tersadar dengan maksud dari tetua itu, kalau kita semua punya kewajiban untuk bahagia. Akhirnya ia sampai di rumah dan langsung masuk ke kamar menghampiri Clara. Hari-hari mereka pun ceria kembali dan Hector menjalani kebiasaan-kebiasaannya kembali bersama Clara dan juga para pasiennya. Sometimes with surprising results. I won't pretend That's right. Kemudian scene berpindah menunjukkan Clara yang sudah memakai gaun pengantin dan di sini mempelai prianya adalah Hector. And he learned to love. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.